Jadi bojone Nabi kudu ayu. Ayu ndi Hajar Sarah. Lho ora kira ora ceritane tak ceritane ya ben kowe di selera Arabi ayu. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeyan Sarah iku ayu. Bojo pertamane Ibrahim. Ya ayu wis. Menawa ndelok iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi akeh sing jenenge Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga agama. Mulane wong Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbah kalimat apa ya ora. Yes, sanggep ae kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu kan. Bojone ayu. Ibrahim nabi bojone ayu. Lan ulama warasatul anbiya ya pantese bojone ayu. Jadi orang marisi ilmu netok ya napa? Nah di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan sampai ngutus ajudan-ajudane kon ning perbatasan negara. Nah ana wong ayu kon nangkep. Nah elek kon liwat taman. Jadi mulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhirnya untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim ku liwat mbek sinten? Sarah. Terus dari pengawal ditangkap mergo ra ono wong wedok secantik Sarah. Dia orang roh jenenge mesti. Bareng ditangkap digawa ning kerajaan mau. Iku sing terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim itu yo bodoni tapi ra bodoni. Yo bodoni tapi ra bodoni. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah SAW sebetulnya Ibrahim nggak perlu merasa salah. Kullu dzalika fi dzatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim muni apa? Yo sing nggawa petel. Nah, jadi sing nggawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim itu yo cara Jawa wis ndake iku sing kata zaki cerdas. Nah aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku IP. Dua adik ayu rak mulya perkara kakake adik ayu. Kene pondok di adik ayu mesti mulya. Waduh, kowe ning diwae di adik ayu mesti mulya. Mergo mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Ini adik elek biasa wae wong. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Oh dimulyakno Ibrahim, mergo calon IP. Muni bojo sebelah dene. Warang muni dulure mlebu kamar dikai diperlakukan khusus Sarah ngomong. Nabi om bodoni Nabi opo. Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terus jare Nabi Ibrahim masyhur. Di bumi ini enggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita, Sarah ini mau diajak hubungan gitu sama raja, nggak mau sampai 3 kali nggak mau, dipaksa terus tangannya raja tadi salah itu dijimbe jadi cacat sampai beberapa kali ngalami itu. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dongane gini, ya Allah saya ini istri seorang nabi sehingga enggak layak atau enggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran. Iku tawasul Sarah tetap boleh nak bojomu kan gak. Mulane bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem ya. Ya tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu terus jari raja tadi, wahai pengawalku kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih Hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar.
Nak dawe Mbah Mun Hajar ku yo ayu. Perkarane dhisik sing oleh dadi pembantu iku ana lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh dadi pembantu raja iku cara saiki yo danyang mbok pengawal raja kudu ayu. Sehingga Hajar yo ayu. Lah cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar iku lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sing kelas ayu kabeh terus pilihannya ayu kabeh. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu enggak punya anak, akhirnya seneng Hajar, Hajar seneng Nabi Ibrahim, soal walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam. Itu yang dengan Hajar. Gini gue Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iskak. Nah, terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi, wa alam anna kullan minal qaulaini qala bi jama'atun nasahaba wa tabi'in lakinil qaulu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qaulu bi anna dzabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didabih itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia tidak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Buat kitab Ishaq, Ismail ya Ismail, enggak tahu. Ismail apa Ishaq? Kita apa ya? Fase itu ya? Ismail ya? Apa Ishaq? Ismail. Ismail. Iya, milih. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah kompromi ya. Saya ini usum kompromi. Ya, Ismail. Ada tengah kan, no? Tak tebusi bidibkhin kelan sembelian bikapsin tegesi sembelian aldimin kang gede minal jannati sing swarga. Wa utai al kapsul azim iku alladzi kuwedhus koroba kang ngurbano ing alladzi sapa habil bil ja'abi Jibril alaihi salam fadabahu Sayyid Ibrahim mukabbiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Takbir, tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa taraknalan ninggal ingsun apkoy natik ninggal ingsun maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang api. Makanya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mawon. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak gitu. Ishak Newton Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran bakal lali. Saya itu dulu tuh heran seheran-herannya kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan nggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali, ini ndak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal, dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang lu ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya, saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ono ngawuri wong soleh loh, tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak ujinakno Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis apa?
Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak keda anak jeneng Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya gini jenenge Solikin. Soalnya ngono-ngono itu, wah mata wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe ning masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Dadi nak donga yo krungu wong kula nate teng tempat tembok ratapane Yahudi. Makanya sekuler yo ono barokah nek dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban gak masalah karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wisata. Kayak Masjid Kauman Jogja. Sopo yang mlebu ya oleh wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islamis. Nah, contoh mau ning Jowo di Masjidnya Amr bin As sama. Nah, pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya emas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jangan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak itu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang liab 12, yang dulur punya dulur liab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu liab hanya berapa? Ada liab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak ya? Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa Rawono ya. Islam kabeh jenenge.
Meskipun gak wong pilihan ndekne Mustafa sing jeneng-jeneng saiki gak mboten ora ono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah, terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rodok setuju Islam, mari dadi utek kula niku wis rodok iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel dadi sambung. Tapi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila roibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyau wala Nasrani. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita angel temen terang kowe iku. Mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Ngene kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing naklukno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten? Tapi gak suwe kalah neh wong Islam. Lagi menang neh Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh, terus saiki jadi kota modern nih, dikelola secara internasional, dianggap kota tiga nopo agama. Ya wis. Nah kita is ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Wis akeh pinterlah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Israroh gus tahu mikir. Yo satu roh enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong. Itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dekne wahdatil wujud, akhirnya dekne tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar Siti Jenar.
Aku loh termasuk turunan Sunan Kudus teng catatan. Iku ya paling mangkel mbek ketoprak. Perkara nemen kalah mbek Saridin cerita. Sajane ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takoki lho kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawi Gus ora ono hubungane bener apa salah. Bar sih. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah. Berarti ini buyutku cah ketok ya luwih kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya kesenyum sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan gue film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena ya sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau nah bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterujutnya ku elek. Gue mesti roh, agak ulama gak roh. Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani itu debatnya itu lucu. Kanjeng Nabi ditanya, Mat, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Lah wong Yahudi ku yo padahal pinter-pintere wong Yahudi wis kadung bakat cerdas. Tapi wong musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab wong Yahudi ngene, "Wah, berarti kamu harus hormat saya Muhammad." Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim kan anit tapi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua nang upal. Mergo ketok goblok dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu gini lah ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia ini. Utawa kowe mendingin lah Mbah Nur Salim penggemar Hasan anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur kan mboten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut ngene, Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi ku putune Nabi Ibrahim go Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ngene. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gojloke wama unzalatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqilun. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini ku ora roh sejarah. Pokoke ngaji mlebu swarga paham ra itu. Ruwe banget ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, aku yang mlebu swarga lah sepek-pekan. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sementing mlebu swarga lah iku masalah iku. Ora tahu kepikiran lai kalimatillah. Aku lho cara kon mlebu swarga mbek kon paham Quran. Milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok nek sido mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok regani pangeran lah mlebu swarga iku keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian, makanya lah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu padha karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan nggak mungkin Pak Karno pengikut Puan Maharani atau Gus Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni.
Atau Mbah Nur Salim bapak saya, pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojol gitu. Ha antum haula'i hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saya iki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting solawatan berjanji buanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kelihatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong solawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah diarani bid'ah. Lalu kita ini di wong walam matam min hamli syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu via bil madinati Abu Abdullah, ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. Padha dene aku repot terus. Pusing aku mikir berarti. Ayo kowe ngono ta ora kelakuanmu aja. Sing biyen ana mau tulis bahasa Indonesia, kok terus ketara gak. Ulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani adim nat taifatin nat jariya fama kasafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syaqwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning di wong iku sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab, kowe maca koyo historis Allah terus ngono wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku tak takoki wong iku bener ndi, saya padha ora bener ya ngono. Terus bener sapa sing alim, wis kowe sak wong alim bener. Ya nang ngono padha benere wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca bos pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau ono sesajene. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Nanti kena jadi wali, ngungu anak putumu, muridmu wali, nak orang repot, guri-guri tiga sajen. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi di Gunung Sugihan biasa sih. Gue ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu, nggak asal itu banyak. Nah, lalu makam itu terserah siapa bertanya, terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu. Nah, karena yang rumat itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya, Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baitali taifina wal akifina warukais sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Contoh nih, dong tenan. Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita tidak soleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya coba terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan.
Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan, kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso yiku Adam, kok gawe tanpa bapak kuwi geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pikir. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru. Jadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu. Wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena azab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo dari Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anake dijak putune dijak mesti bener e. Mergo wong paling kuatir nak anake mati, putrine mati. Ora ono cerita bojone bab iku. Wah, bojo ora melok aku ya ora ro. Mulane kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo-bojo. Rasane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono di dhuwit sing wedok Gus. Ya wes nak ngono wis kejawab ya wes anjen sing dhuwit sing wedok. Ya wes nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji dhewean, bojo kula kaji dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya dadi. Kula nggih setuju sing geruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe-duwe sing wedok. Ya wes suwe meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna anak itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang gak dilibatkan? Memang gak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, enggak jadi mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa? Jejaknya itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada mesin, domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku cek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melok-melok lah ya. Aja melok-melok mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Semeneng ae ora usah melok-melok. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pinter era kasil sombonge tok sing kasil dadi gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Kita nang gitu. Tapi ki ilmiah. Ben kowe bangga di guru alim ya dadi ke ben roh. Nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul akwa iku Ishak tapi wis goblok ngono Ismail. Karena waman sadza finnar ora umume wong iku wis repot. Rasa diterusno dadi bukti empirik iku wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip nang Mekah. Akhirnya
rabi mbek suku Jurhum. Terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillah terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Kenapa dibak berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi nabi turunannya siapa? Karena syarat nabi itu harus turunan nabi. Makanya berjanji nerangkan wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diterusnya sampai wa'adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe menang. Kenapa? Ya itu tadi sakjane mbok diterjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah. Nambah waca Arab terus kira paham. Mantra. Mulane sing ngaramno ya bener pancen suarane suara mantra. Sing ngalalno ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini, dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nawang biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kok yang nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tahu. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula ihajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi iku putune Nabi iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi, Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat Musa iku generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fangkihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wapal. Mergo di kepentingan oh poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa may taqila Allahu makhruja. Tekan dadi wali kepingine entuk dhuwit yang enggak terduga. Dadi uteke ku dhuwit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng dhuwit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh dhuwit. Dadi wis kenapa menjadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis elek. Dadi institusi wali wae duwi. Dadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngrutekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail.
Aku ya getun, kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang apa? Ismail. Oh, Ismail Iska Ismail. Nak cacile kan milih semburi. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat ya sudah, pokoknya arah Ismail ya Iska. Tapi kabeh kitab itu pancen setuju Iska, tapi ben go. Aku kadang ya, aduh matane wong tenan. Ya sudah, pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat, yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kuwi. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh matane wong guys. Sabar. Ismail wis ya. Ismail. Soale malah sengguri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah, kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhingi koyo ngono kersane pangeran panji Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Lah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pangeran. Yang jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel, total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Gitu. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid yang bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune juga kayak jungkup wali besar Ruhin ya terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lu nak wali songo karuan ono buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas yo. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Terus saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting, pentingnya tadi saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang itu? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Enggak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gini lemari ini mau ana kitab. Mbon ane gone mana ane keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bi'ali ta'ifina wal akifina warrukais sujud. Jika orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip iku mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah iku sampean kalah. Nek Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Ora Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Nah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi oleh Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada
matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berholo, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira bidali thaifina wal akifina war ruka'is sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, dinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi. Kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al-Quran. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Bang gini ya. Di mulane iku sing syukur ngaji. Sampai roh kaul loro Ishak, Ismail wis ya. Sopo to sing mesti siapa Ismail? Mau baru Ismail gak konsisten. Ben kok supaya anut wong akeh jangan anut wong akeh. Wes ngene padha ra roe. Wa tarokna abqaina ali fil akhirin sanan pengalaman hasanan kang bagus. Salam untuk keselamatan minna sanging kita, maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim. Kadzalika mengkono-kono kabeh kama jazina kaya malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian li anfusi maring awak dhewe wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Nah, misalnya kayak apik mesti kepen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usataman Ibrahim iku min ibadina al mukminin. Saking pira-pira kaula ingsun al mukminin kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaq kelawan takai anak Ishak. Ustudillah dikai dalil apa bidzalika klan dawi Ishak ala anadzabiha ing atase sak temene sing disembelih ku wirul ya anak Ishak. Dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishak. Ora Ishak sapa? Ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Iska. Iki partai Jalalain apa Sawi? Jalalain kaos kadung kaos Jalalain dulu. Pokoknya Nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Iska tidak mungkin yang lain iku wae sing ngono wae kok ribet. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge Nara Ibrahim, sapa? Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim, nanti ku jelas. Aduh. Repot. Jadi wong alim dadak. Mulai kalau nanti maca mobil mangkal nganti saiki. Susah dadi wong waras, tangan-tangan kok. Ya ono bener e. Lah wong gendeng ora tau mikir. Jadi aku tahu dendam mbek tulisan mobil mesti tok-tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susahe dadi wong waras. Aku pertama iskal. Waras kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tau mikir. Mulane kaya nak susah berarti parah. Nak ora tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim. Nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti alim. Nabian Khalid dadi nabi halul muqaddaratun ayu jadu tegese den petuki sapa apa Ishak muqaddaron Khalidin kira-kira ana apa nubuwatu. Ketika Ishak belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat. Tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi. Tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya mang nabi. Tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa? Nabi minas solihin. Wa baroknalan berkah ingsun ali ngatas Ishak ditaksiri dzurriyyatihi kelawan akeh anake dzurriyyah akeh. Mergo Ishak dia anak Yakub ya anake meh 12 napa pinten. Sing jelas sing kandung namung sinten? Yusuf kalian sinten? Bunyamin. Eling-eling Yusuf kalian apa? Wala Ishaq lan ing atase Ishaq waladahu wa barokna alaihi wa ala Ishaq. Wa barokna lan berkah ingsun alaihi ing atase Ibrahim bitaksiri dzurriyyati wa ala Ishaq. Kan Yakub bin Ishaq bin Ibrahim waladi iku anak Ibrahim. Terus bijalina kelawan gawene kita
kita gawe aksarul anbiya ing akeh-akeh nabi tak gawe min nasli sanging turunane Ibrahim. Jadi bukti barokahnya seorang soleh adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? Soleh. Ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi, kalau sekarang kan nggak mungkin ada nabi paling banter jadi wong apa? Soleh. Tapi wa semono wa min dzurriyyatihi malan iku setengah sanging turunane Ibrahim lan Ishak muhsinun utai ono sing apian mukminun wa dzalimun li nafsi kafir mukminun kan jelas bainul kufri tekse jelas kafire. Walakot manan nalan teman-teman paring ingsun ala Musa ing atase Musa wa Harun lan Harun tak paringi binubuwati kelan kenabian. Wa najena lan nyelamet ingsun huma ing Musa lan Harun wa qauma huma lan kaum Musa lan Harun rupane Bani Israil. Jadi kaum Nabi Musa Harun kaum Bani Israel. Tapi saya berkali-kali bilang Bani Israel itu nama gen. Jadi orangnya bisa hidup di mana saja. Kayak Bani Israel itu dulu hidup zaman Nabi temui di Medina. Karena Bani maknanya turunan Israel. Jadi, tapi kalau sekarang Israel negara kan naisen. Jadi orang Israel asli ya ada, pendatang juga ada. Asal manggon di situ disebut Israel. Jadi sekarang yang di negara Yerusalem atau naisen sana itu nggak mesti Bani Israel. Kayak di Indonesia lah. Indonesia itu kan nggak mesti yang di Jawa itu orang Jawa, kadang turunan Arab, turunan Pakistan, turunan. Kalau yang Bani itu kan melintasi zaman dan waktu. Lah Bani Israel zaman Nabi udah urip teng Medina, makanya mereka bisa berdebat dengan Nabi. Mergo ya turunannya Nabi sinten Ibrahim. Makanya tanya, Muhammad kita turunan Ibrahim itu otentik. Kalau kamu buktinya apa? Terus Nabi bisa menceritakan nasabnya sampai Nabi siapa Ibrahim lewat Ismail dan ada bukti Nabi Ismail memang pernah hidup di Mekah, yaitu ada bekas kakinya Nabi siapa Ibrahim. Nah, mulane berjanji ketika nerangkan itu dimulai wa ba'du faqulu wa Muhammad bin Abdillah sampai menghitung nasab wa adnanu bila raibin inda dzamil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Walaqad mananalan teman-teman paring ingsun wa nasarnahum lan dawuh wa najjaynahum minal karbil adim sanging prahara sing gedhe. Prahara sing gedhe bagi Bani Israel zaman ning Mesir. Nah, ini kan bukti lagi. Ketika Nabi Musa hidupnya di mana? Enggak, jawab saja. Mesir kan? Di Mesir ada Bani Israel enggak? Ada, bahkan Bani Israel yang di Mesir diperbudak Fir'aun. Artinya gini, mereka Bani Israel tapi hidupnya di Mesir karena Bani maknanya turunan. Sementara yang sekarang di Israel enggak mesti Bani Israel, biasa aja orang lain hidup di situ. Jadi lengi-lengi. Jadi cowok muni, wah Israel itu negara turunan para nabi. Iya sing ora ya ora aneh-aneh gitu. Ngaji ora khatam. Minal karbi saking kesusahan aladimi kang gede istibadi Fir'aun tegese perbudakan Fir'aun iyahum ya ing Bani Israel. Ini terjadinya di mana coba? Fir'aun memperbudak Bani Israel itu di Yerusalem apa di Mesir? Di Mesir. Berarti Bani Israel banyak yang di Mesir. Di era Nabi banyak yang di Medina, makanya bisa debat tadi. Wa nasarnahum lan nulungi ingsun gum ing kabeh alal kipti ing atase ngalahno kaum Kipti. Makanya Mesir jenis Egypt dari kata al-Kipti terus di Inggris nama Egypt itu napa? Alal corong Arab darah nama Kiptiyah napa? Kiptiyah. Makanya disebut Maria al-Kiptiyah, berarti istrinya Nabi yang bernama Maria itu turunan Mesir. Karena nama lain dari Mesir yang terkenal apa? Kipti, napa? Kipti. Fakanu mongko ana sapa musalan kaum hum iku al-ghalibina sing alahno kabeh. Wa atenalan paring ingsun huma ing musalan Harun alkitab al-mustabin ing kitab sing jelas. Ail bali kol bayani dise banget jelase. Fima ing dalem perkara atakang nerang napa kitab bi ing maminal akhuduti saking. Fima ing dalem perkara atabi kang teka sapa Musa bi iklan kitab utawa minal hududin nerangno saing biro-biro khat-khat wal ahkam lan biro-biro hukum. Hudud itu batasan hukum kayak apa, batasan apa wal ahkam lan biro-biro hukum wa ghairi lan jane hudud dan ahkam. Wa te kitab iku Taurat Musa tak kasih kitab yang sangat jelas yang dengan kitab itu menjadi ketentuan hukum jelas. Kayak kita punya Quran, barokah Quran kita tahu betul kalau Ibrahim adalah muslim apapun posisi kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kita punya kitab yaitu Quran yang menjelaskan aturan hukum secara jelas. Wa dina lan nunjono ingsun humalan ing musalan Harun as-sirat. Nggih mau Mbak Musa Harun nggih. Huma ing musalan Harun as-siratal mustaqim ing dalan sing jelas ai tariqal mustaqim tegese dalan sing lurus. Wa tarakna lan ninggalno ingsun apkoina tegese netopno ingsun alihima fil akhirin ing dalem wong-wong zaman akhir tatatono sanaan hasanan ing pujian sing apik. Musa juga bernasib baik kayak Nabi Ibrahim. Orang Yahudi ya bangga, orang Islam ya bangga.
Salamun ala Musa wa Harun. Salamun te keselamatan minasange ingsun Allah ala Musa wa Harun. Musa dan Harun tak jamin akan baik-baik saja. Dijamin keselamatannya dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak hanya Musa dan Harun, tapi inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau kamu jadi orang baik juga dijamin selamat fid dunya wal akhirah. Kama jazina kaya oleh mal sing sunuma Musa lan Harun. Kenapa? Innahuma min ibadinal mu'minin. Innahuma sa'atamne Musa lan Harun jelas iku min ibadinal mu'minin. Apapun klaim Yahudi dan Nasrani, tetap kita yakin bahwa Musa dan Harun min ibadinal mu'minin. Begitu juga Ibrahim, Yakub, Ishak, semua adalah min ibadinal mu'minin. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga nasihat dan penjelasan dari gue Subha barusan membawa keberkahan untuk hati dan kehidupan kita. Mari jadikan setiap ilmu sebagai cahaya untuk menerangi langkah kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan hanya untuk didengar, tapi untuk diamalkan. Karena setiap kalimat hikmah dari ulama adalah warisan Nabi yang menghidupkan hati-hati yang lalai. Saya, Hadi Sofa, hanya berusaha menjadi bagian kecil dari penyambung kebaikan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mencari ilmu, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.